saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, saya ajak kita untuk mengikuti renungan harian pekan ke-11 hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda lagi pula dalam doamu itu, janganlah katamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam Kitab Suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Renungan kita hari ini, berdoa dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Banyak orang di antara kita bingung dengan pengertian tentang doa. Kita sebenarnya tidak perlu bingung mengenai aneka pengertian tentang doa itu. Hal sederhana yang perlu diketahui tentang doa adalah bahwa doa sama dengan mengkomunikasikan apa yang hidup dalam diri kita kepada Tuhan. Doa yang sejati perlulah melibatkan seluruh keberadaan diri kita. Hati adalah pusat seluruh keberadaan diri kita. Oleh sebab itu, doa tanpa hati adalah permainan kata-kata tanpa karakter. Sahabat Yesus, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita untuk jangan bertele-tele dalam berdoa. Bagi Yesus, doa sejati bukanlah soal banyaknya kata-kata, tetapi soal semangat dari dalam hati untuk mengadakan pembaharuan diri. Kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang kita minta dari Tuhan itu
benar-benar kita hidupi dalam keseharian diri kita. Tampak sekali dalam doa Bapa kami, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu akan mengampuni, dan sebaliknya. Dengan demikian, doa yang sejati melibatkan kehendak dan hati kita untuk mengadakan perubahan dalam diri. Rahmat Allah bekerja dalam diri orang yang mau mengubah dirinya. Sahabat yang Yesus kasihi, mari kita mengubah cara pandang kita mengenai doa. Jika selama ini kita hanya meminta kepada Tuhan, saatnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya meminta kepada Tuhan, tetapi bersikap pasif tanpa ada niat dari dalam hati kita untuk menggapai apa yang kita minta dari Tuhan. Jika kita meminta kesuksesan misalnya dalam karier kita minta dari Tuhan dengan membuka diri kepada Tuhan, dengan berjuang dan terutama bekerja keras untuk menggapainya. Yakinilah bahwa dalam perjuangan dan kerja keras ada tangan Tuhan yang selalu menuntun kita. Maka kalau kita boleh bekerja dalam keadaan sehat, apalagi kalau ada orang yang mendukung kita dan lain-lain, percayalah, hal itu menjadi mungkin kalau kita berdoa dari dalam hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita adalah apa yang hidup di dalam hati dan diri kita. Yang keluar dari diri itulah yang menggerakkan kita untuk bertindak meraih suatu kehidupan yang lebih baik. Tentu, hidup yang lebih berkualitas sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, hendaklah kamu sempurna sebagaimana aku dan Bapakku sempurna adanya. Semoga aku akan berdoa dengan sepenuh hati dan menyampaikan apa yang hidup di dalam diriku kepada Tuhan. Semoga terjadi demikian di dalam hidup kita. Amin.